Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kontrak aliansi kuno. Hanya nama ini saja yang membuat hati orang lain bergetar. Kata-kata ini membawa aura masa lalu yang berat. Kontrak macam apa ini sebenarnya? Semua orang merasa bahwa seharusnya ada semacam rahasia besar yang tersembunyi di sini yang, setelah terungkap, kemungkinan besar akan mengejutkan dunia. 6 celestial yang hebat, dikenal sebagai legenda abadi. Jika pada akhirnya, hanya aku yang kembali hidup-hidup, jadi bagaimana aku bisa melupakannya? Celestial tua berkata pada dirinya sendiri dengan suara sedih. Semua orang menggigil. Apa yang disebut kontrak aliansi kuno dibentuk selama periode itu? Itu pasti ada hubungannya dengan 6 celestial besar, kejayaan mereka sebelumnya. Belum lama ini, seseorang telah mengirimimu surat, tetapi tidak ada jawaban, jadi aku datang ke sini sendiri untuk mengunjungimu, kata Ye Qingxian. Pakaian putih saljunya berkibar-kibar, murni seperti makhluk abadi. Pada saat itu, saya belum pulih dan hampir meninggal dalam meditasi, jawab surgawi tua. Kamu seharusnya sudah tahu tujuanku datang, yaitu agar kamu memenuhi kewajibanmu pada kontrak aliansi kuno. Sudah waktunya untuk kontribusi, kata Ye Qingxian. Suaranya sangat menyenangkan untuk didengarkan, tetapi terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Sumpah macam apa ini? Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir ketika celestial lama akan pergi dari dunia ini, itu masih harus dihormati. Bahkan Old Celestial sendiri tercengang. Kemudian, dengan tatapan yang sangat terkejut, dia berkata, itu muncul lagi. Aku akan dimusnahkan dari daftar orang yang masih hidup, namun hari ketika aku harus memenuhi sumpah masih datang. Para dewa yang hadir semuanya sangat gugup. Masing-masing dari mereka ingin mengetahui dengan tepat apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada pihak yang membocorkan informasi apapun, tidak mau berbicara terlalu banyak. Hanya Dewa Sekte Surga Mending, King Changsheng, Dewa Dunia Bawah, leluhur kuno Taman Bunga Matahari Iblis dan beberapa lainnya yang tampaknya memahami sesuatu. Mereka jelas mendengar tentang ini sebelumnya dan mengetahui beberapa detail. Apakah kamu tidak mau pergi? Ye Qingxian bertanya. Saya bersedia. Di luar dugaan, jawaban dari langit tua terdengar nyaring dan memekakkan telinga seperti hantaman logam. Itu sangat lugas dan tegas. Nenek moyang kuno, apa yang sebenarnya terjadi? Dewa Surgawi Kituo bertanya dengan hati-hati. Dia penuh kebingungan di dalam hati dan ingin memahami apa yang terjadi. Jika ada hari di mana kamu bisa membuat klan surgawiku menjadi klan kaisar dari 3.000 provinsi lagi, maka kamu akan memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Kata Celestial tua. Matanya sangat dalam dan tak terduga saat dia melihat ke cakrawala, seolah-olah itu bisa menembus ke tempat kuno ke tempat tertentu. Apa? Semua orang terkesiap, punggung mereka berkeringat dingin. Sumpah macam apa ini? Itu terlalu menakutkan dan aneh. Aliran abadi menuju ke timur, umur panjang berakhir, elit dunia menurun. Masyarakat fana di 100 dunia, para jenius surgawi musnah, dengan matahari terbenam datang sisa darah. Kapan kita menuju? Celestial tua berkata dengan lembut, membawa kesedihan tanpa akhir dengan suaranya. Dia punya perasaan bahwa dia berada di ujung jalan. Leluhur tua! Dewa klan surgawi berteriak keras. Mereka semua ingin menghentikannya, tidak ingin dia memenuhi kewajibannya terhadap apa yang disebut kontrak aliansi. Mereka semua merasa lebih ketakutan. Ye Qingxian sangat tenang, tidak banyak bicara. Namun, ketika semua orang memandangnya, mata mereka jelas berbeda, merasa bahwa wanita ini semakin menakutkan dan misterius,
datang dari daerah tak berpenghuni untuk mengirim pesan ke surga lama. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat Si Hao, mereka juga merasa terkejut. Pemuda ini kemungkinan besar benar-benar akan diselamatkan. Setiap orang harus mempertimbangkan kembali jika mereka masih ingin membunuhnya. Kontrak aliansi kuno itu bermartabat dan suci. Karena sudah lama ditetapkan, saya yakin Anda tidak akan menolak. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Mari kita bicara tentang dia sekarang. Dia dipermalukan oleh klan surgawi Anda tanpa alasan, jadi saya butuh penjelasan apapun yang terjadi. Ye Qingxian berbicara, menunjuk ke arah Si Hao. Apalagi yang ingin dikatakan? Bawa saja dia pergi. Proyeksi ilahi Dao abadi tidak benar-benar tak terduga. Itu bukan kekuatanmu, jadi mustahil bagimu untuk tidak terkalahkan. Kata Celestial tua. Hal-hal sudah pada titik ini. Tidak peduli apa, klan Anda harus menawarkan sedikit kompensasi, bukan? Ye Qingxian berbicara. Matanya yang besar berputar dengan cahaya warna-warni dan bersinar cemerlang saat dia berkata, "Aku mendengar klanmu memiliki melodi abadi. Bagaimana kalau Anda meminjamkannya kepada saya selama beberapa tahun?" Mustahil. The Old Celestial langsung menolak. Jika Anda berbicara tentang kompensasi, saya yakin itu sudah cukup. Dia telah memahami batu Flying Immortal selama beberapa hari dan sudah tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Dewa Surgawi Kituo tepat waktu angkat bicara. Tapi bukan aku yang memahaminya selama berhari-hari, gumam Ye Qingxian. Kemudian, seolah-olah dia secara tidak sengaja membocorkan niatnya, dia buru-buru menghentikan dirinya sendiri. Semua orang terkejut. Dia adalah orang yang pikirannya tertuju pada batu Flying Immortal? Ketika klan surgawi menatapnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai kompensasi, kamu dapat memahaminya selama 10 hari, dan kemudian segera pergi. Celestial tua dengan tegas berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Ye Qingxian mengangguk. Kontrak aliansi kuno, kita hanya tahu sedikit tentang itu, tapi itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Sementara itu, anak ini adalah seseorang yang ingin kita tangkap, jadi dia tidak bisa pergi seperti ini, kata Underworld Lord. Apakah kamu yakin ingin mengambil tindakan? Ye Qingxian berbalik, menutupi tubuhnya dengan cahaya kabur. Ini adalah 3.000 provinsi alam yang lebih tinggi dan bukan wilayah tak berpenghuni yang luas, kata Tuan Dunia Bawah. Saya merasa seperti di masa depan, Anda juga harus memenuhi kontrak aliansi kuno, kata Ye Qingxian. Mustahil. Kami tidak pernah menyetujui kontrak apapun. Tuan Dunia Bawah dengan tenang berkata. Kaisar Perang juga tidak pernah pergi ke tempat itu. Tetapi ketika saya bertemu dengannya belum lama ini, dia juga menyetujui kontrak aliansi kuno, kata Ye Qingxian. Semua orang di dalam ekspresi istana besar menjadi kaku. Napas mereka menjadi tergesa-gesa. Kontrak macam apa ini? Itu benar-benar membuat Kaisar Perang kuno dan kuat dan surgawi tua bertindak seperti ini. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu harus melindunginya? Tuan Taman Bunga Matahari Iblis bertanya. Matahari hitam mengelilinginya, api hitam melonjak, membuatnya terlihat kuat dan menakutkan hingga ekstrim. Itu karena aku sebelumnya pernah bertemu seseorang yang menyuruhku untuk mengulurkan tangan. Juga, dia bisa memakai baju besi yang compang-camping itu, jadi dia layak untuk aku ambil tindakan, jawab Ye Qingxian. Biarkan dia pergi. Dia ditangkap oleh klan surgawi saya. The Old Celestial berbicara, segera berdiri, tidak membiarkan masalah ini berlanjut lebih jauh. Ketika beberapa master sekte paling kuat mendengar ini, mereka semua menjadi diam, tidak menentangnya.
Itu karena ini adalah kota surga. Lupakan celestial tua yang kuat dan merepotkan, masih ada formasi kacau besar yang dibuat oleh 6 celestial agung. Itu sangat menakutkan. Segera siapkan formasi transportasi yang hebat, jenis yang dapat melintasi provinsi, kata Ye Qingxian, memutuskan untuk segera mengirim Shi Hao keluar. Apakah kamu tidak ingin mempelajari melodi abadi? Dewa Surgawi Qi Tuo berkata, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Semakin lama mereka tinggal, semakin banyak peluang yang akan ada. Dia sudah selesai memahaminya, jadi apa yang tersisa sudah cukup jika aku mengerti untuknya. Ye Qingxian terkikik saat dia berbicara. Semua orang menjadi terdiam, merasa bahwa kulitnya sangat tebal. Tidak heran celestial tua setuju nanti. Itu ternyata memuaskan keinginannya sendiri. Pusat kota surga. Formasi transportasi besar yang kuno dan ada sejak masa lalu yang jauh beristirahat di sini. Shi Hao berdiri di depan altar, membalikkan tubuhnya. Ketika dia melihat Ye Qingxian, ekspresinya agak rumit. Ye Qingxian tersenyum. Pakaian saljunya lebih cerah dari salju, gayanya tak tertandingi. Justru kedatangannya yang mengubah nasib Shi Hao, menyelamatkannya. Shi Hao membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata terima kasih. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, jadilah pelayan perangku, bagaimana? Ye Qingxian mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia tersenyum, dan mata hitamnya yang seperti kristal berkedip-kedip dengan pancaran cahaya yang cemerlang. Semua ucapan terima kasih Shi Hao segera ditelan kembali, dan garis-garis gelap muncul di dahinya. Apa, kamu tidak mau menjadi adik kecilku? Ye Qingxian terkikik. Kau tidak ikut dengan kami? Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Kong Qiuji meremas ke atas altar, mengaitkan bahunya ke bahu Shi Hao. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Qingxian dan berkata, saya ingin masuk ke dalam kontrak aliansi kuno ini. Bisakah saya menandatangani sekarang? Seseorang sepertimu? Pergi berkultivasi selama 1.000.000 tahun lagi. Ye Qingxian melambaikan lengan baju putih saljunya, mengirimnya terbang keluar. Terima kasih, senior. Shi Hao membungkuk dalam-dalam ke Peacok Divine Lord, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Dewa ilahi merak mengangguk. Kong Qiuji ingin datang, tapi dia dihentikan. Apakah kamu tidak pergi? Shi Hao bertanya pada Ye Qingxian, merasa khawatir padanya. Lagi pula, para penguasa sekte itu bukan orang yang baik hati. Jika mereka benar-benar ingin membuat segalanya menjadi sulit, maka apapun bisa terjadi. Saya ingin memahami melodi abadi dan bersembunyi dari keberadaan yang menakutkan di dalam sini, kata Ye Qingxian. Kamu memiliki harta karun tertinggi yang kacau, jadi musuh seperti apa yang perlu kamu sembunyikan? Shi Hao terkejut. Saat itu, ketika dia memiliki pagoda kecil bersamanya, dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan ke seluruh dunia, pergi kemanapun dia mau. Proyeksi ilahi Dao abadi benar-benar bukan kekuatanku sendiri. Ye Qingxian menunjuk ke arah dunia luar dan berkata, ada seorang pria di sana yang telah mengejarku selama ini, ingin menggunakan perisai kunoku untuk memperbaiki loncengnya yang busuk. Shi Hao terkejut. Dia memikirkan lonceng abadi yang sebelumnya muncul di alam bawah. Itu telah muncul di kota surga belum lama ini. Perisai kunomu, apakah itu terkait dengan lonceng itu? Dia bertanya. Milikku adalah jiwa lonceng, sedangkan miliknya adalah mayat lonceng. Ye Qingxian merasa bahwa itu di bawah martabatnya dan mulai menyemburkan omong kosong lagi, mengatakan bagaimana dia akan mengalahkan orang itu. Kamu tidak akan dalam bahaya, kan? Shi Hao bertanya. Ini benar-benar tidak terlalu buruk. Dengan celestial tua di sini, serta kaisar perang di luar, itu sudah cukup. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin harus lari dan kehilangan muka.
Kalau tidak, siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Kata Ye Qingxian. Apakah benar-benar tidak mungkin bagimu untuk tidak menembak mulutmu? Shi Hao tidak bisa menanganinya. Maksud kamu apa? Apakah saya seseorang yang suka menembak mulut saya? Dia langsung melemparkan Shi Hao ke altar, dan dengan lambaian lengan bajunya, menyuruhnya pergi. Tiba-tiba, Shi Hao merasa seolah-olah dia telah mendapatkan simbol ilahi ekstra di dadanya. Itu sangat misterius dan memiliki aura aneh seperti kekacauan utama. Sementara itu, dia mendengar suara Ye Qingxian juga. Setelah diangkut keluar, segera gunakan simbol penghancur dunia, ini atau itu akan berbahaya. Shi Hao menggigil dalam hati. Dia menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, formasi besar bersinar, dengan cepat membentuk lorong yang gemerlap, tidak diketahui kemana arahnya. Puluhan provinsi keluar, provinsi mendalam ungu. Surgawi tua diam-diam memberitahu Ye Qingxian. Oke. Dia mengangguk, menyatakan persetujuannya. Shi Hao memasuki lorong. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat banyak ekspresi orang yang membawa niat membunuh, penyesalan, serta yang sangat prihatin, misalnya, Kong Qiuji. Lain kali kamu menemui masalah, katakan saja namaku. Ye Qingxian berbicara, membuat sekelompok orang terdiam. Hanya celestial tua yang tidak berdaya mengerutkan kening. Yun 11 muncul. Dia membuka mulutnya. Sambil berdiri di kejauhan, dia berkata dengan lembut, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Shi Hao menyapu semua orang. Pada akhirnya, dia melihat keberadaan paling kuat dari klan surgawi. Kemudian, dia tidak berbalik lagi saat dia menuju ke kejauhan. Pada saat ini, tubuh para dewa surgawi yang agung menjadi dingin, dan bahkan surgawi tua mengerutkan kening, merasa sedikit menyesal. Dengan membiarkan pemuda ini pergi, apakah akan ada bencana di masa depan? Lorong kosong ditutup. Kabut tipis menghilang. Shi Hao mendengarkan saran Ye Qingxian, jadi dia segera menggunakan simbol penghancur ranah, mengaktifkannya. Kabut cahaya yang pekat menyelimuti udara. Simbol ilahi ini melepaskan cahaya yang gemerlap, dan kemudian dengan keras merobek lorong, mengubah arah. Sementara itu, Shi Hao terguncang dalam hati. Dia melihat tangan hitam besar muncul di belakangnya, penguasa Taman Bunga Matahari Iblis. Terlepas dari ini, pancaran berwarna darah meletus. Wakil Tuan Negara Surgawi tiba-tiba muncul di lorong untuk menangkapnya. Hong! Tangan putih salju besar lainnya muncul yang membawa kabut dunia bawah surgawi. Itu tepatnya Tuan Dunia Bawah. Namun, dia dihentikan oleh Paacok Divine Lord, menyebabkan dia menjadi beberapa langkah lebih lambat. Seperti yang diharapkan, Master Sekte paling kuat diam-diam mengambil tindakan, menggunakan tubuh spiritual mereka untuk menghancurkan kekosongan dan memasuki lorong itu untuk menangkap Shi Hao. Sampai-sampai Shi Hao bahkan melihat Dewa Surgawi Qituo dan beberapa lainnya, serta pelindung Dao klan ini. Namun, tidak perlu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Simbol penghancur alam merobek ruang, mendistorsi lorong, membawanya pergi dari tempat ini dengan cepat. Kali ini, ia terus mengubah arah dan koordinat. Dalam sekejap, dia menghilang, membebaskan dirinya dari semua orang. Di belakang, sekelompok orang memiliki ekspresi suram. Simbol penghancur alam sangat kompleks, cukup untuk menembus ribuan dunia, mustahil untuk dihentikan. Tidak ada cara untuk merebut koordinatnya juga. Shi Hao, dengan demikian, pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.